lo mau jadi pacar gue? Manukia alangan dari bukita. Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada Ika yang sangat terburu-buru di pagi harinya, dikarenakan Ika akan segera melamar pekerjaan. Di lain sisi kita akan diperlihatkan juga kepada Bian yang juga terburu-buru, karena di pagi itu adalah hari pertama Bian masuk kerja di sebuah resort. Nah, sesampai Ika di tempat kerja, ternyata lowongannya sudah ditutup, dan Pak Satpam menyuruh Ika untuk melamar di sebuah resort di ujung sana, dan Ika pun segera ke sana. Dan alhasil, Ika tidak sengaja menabrak Bian yang lagi nyapu halaman, sampai-sampai manajer dan yang punya resort terkena sampah dan sapu. Dikarenakan maksud Ika ke sana mau melamar kerja di sana, direktur resort itu langsung menerima Ika sebagai karyawannya, dan mengajak Ika keliling resort untuk melihat-lihat lokasinya. Wedeh, Pak Bos resort kegatelan juga. Dikarenakan Pak Bos sangat gagah dan menawan, para karyawan perempuan di resort pada naksir sama Pak Bos, dan Ika diperingatkan oleh karyawan perempuan itu, agar tidak cari perhatian sama Pak Bos, dan Ika pun sangat kesel, dan melempar mereka pakai sapu. Ternyata, malah kena Bian, dan Ika segera mengobati luka di keningnya Bian. Nah, ternyata, Pak Bos sangat suka sekali sama Ika, dan Pak Bos nganterin Ika ke rumah. Dan Pak Bos juga bilang sama adik Ika yang bernama Tias, kamu bisa bantuin aku untuk dekat sama kakak kamu nggak? Kata Pak Bos, dan Tias pun mau membantu Pak Bos. Sekalian deh, Pak Bos ngasih Tias uang jajan lumayan banyak. Tapi janji ya, kamu harus bantuin aku supaya aku bisa pacaran sama kakak kamu. Kemudian kita akan dibawa kepada Ika, di mana Ika malas di resort karena karyawan lain pada ngomongin dia yang caper sama Pak Bos, dan pada akhirnya, Ika ikut Bian untuk ngambil suplai bahan baku untuk resort. Di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada Pak Bos dan tukang suplai daging ke resort, di mana Pak Bos meminta daging yang jelek aja kualitasnya, jangan yang bagus, dan ternyata Pak Bos ini sengaja, agar bisa korupsi dari resort tersebut. Dengan cara kayak gini, gue bisa dapetin banyak uang. Di saat Bian dan Ika pulang ngambil suplai bahan makanan, Ika melihat adiknya yang dicopet sama preman, dan Bian langsung menolongnya, dan si preman ngacak-ngacak bahan makanan mereka, dan Pak Bos sangat marah kepada Bian, kalau sama Ika mana berani, kan Pak Bos naksir berat. Saya kenakan kamu surat peringatan pertama. Kalau sampai 3 kali, saya akan pecat kamu. Kemudian Pak Bos mencari-cari cara untuk bisa memecat Bian, agar Pak Bos leluasa untuk mendekati Ika, dan permainan Pak Bos dimulai. Di saat Bian nganterin para tamu untuk foto-foto di sungai, Pak Bos mengalihkan perhatian Bian, dan Pak Bos mengatakan kalau di sungai ada ular, dan para tamu itu sangat panik, dan tercebur ke dalam sungai. Akhirnya, datang Ika untuk menolongnya, dan Bian baru datang kena semprot oleh para tamu resort tersebut. Akhirnya, Bian dipanggil Pak Bos, dan Pak Bos langsung memecat Bian, karena Bian tidak becus dalam bekerja, bisa-bisa resort jadi sepi pengunjung. Nah, Bian terpaksa menerimanya dengan ikhlas. Kamu saya pecat. Setelah Bian dipecat, penjaga warung yang bernama Lilis, mengatakan sesuatu tentang Pak Bos. Lilis melihat Pak Bos menerima uang dari seseorang, dan Lilis mengatakannya kepada Bian, nah, tamatlah riwayat kamu Pak Bos licik. Permainan Ika, Bian dan juga Paijo dimulai, di mana Ika berpura-pura mau jadi pacar Pak Bos, agar Ika bisa cari tahu tentang kebusukan Pak Bos, dan Bian pun resmi kembali kerja di resort itu lagi. Saya berubah pikiran. Besok kamu masuk kerja seperti biasa. Akhirnya, Bian menemukan bukti bahwa Pak Bos sudah korupsi uang resort, dan sementara itu, Ika hampir diperkaos oleh Pak Bos. Untung saja Bian cepat datang, dan Bian mengatakan kepada Pak Bos bahwa lu sudah korupsi uang resort, dan Pak Bos tidak bisa berkata apa-apa lagi. Keesokannya, pengacara pemilik resort datang, dan menyuruh Pak Bos untuk angkat kaki dari resort, dan menyuruh Pak Bos untuk mengembalikan uang resort, dan Pak Bos sangat kesel kepada Ika dan juga Bian. Beliau tidak akan menuntut, asalkan
Pak Edo mau mengembalikan semua uang yang Pak Edo sudah ambil. Semenjak kejadian itu, para karyawan sangat memuji Ika dan Bian yang sudah menyusut tuntas perkara Pak Bos, dan karyawan cewek yang selama ini jahat sama Ika. Mereka pun meminta maaf kepada Ika. Akhirnya, Bian mengungkapkan isi hatinya kepada Ika. Namun, Tias tidak terima kakaknya sama Bian, karena Tias juga menyukai Bian. Oh walah, bagaimana atuh? Tapi walaupun Tias ngambekan, Bian tetap mau Ika mau jadi pacarnya, dan akhirnya, Ika menerima Bian untuk jadi pacarnya. Lo mau jadi pacar gue? Manuki alangan dari bukit. Nah, ternyata, cinta Ika bertepuk sebelah tangan. Bian ternyata sudah dijodohin sama papanya dan Bian tidak mau, tapi si papa memaksa Bian. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata Bian adalah anak pemilik resort dan hati Ika sangat hancur. Dan di scene terakhir, kita akan diperlihatkan kepada sebuah acara pertunangan, dan Ika serta kawan-kawannya datang ke sana dan mencari Bian. Akhirnya, Bian meminta restu si papa agar bisa bersama Ika. Walaupun si papa coret Bian dari penerima warisan, Bian akan tetap bersama Ika. Noh, panik si papa Bian. Manuki alangan dari bukit tapakia.